Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Harga Mengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih, banyak orang Kristen yang belum memahami harga mengikut Yesus yang sesungguhnya. Karenanya, banyak yang berpikir bahwa mengikut Yesus adalah dengan tiap minggu rajin ke gereja, ditambah dengan mengikuti sel grup atau komsel, kemudian membaca Alkitab, ikut pelayanan di gereja, dan memberi persembahan atau persepuluhan, dan kemudian merasa Tuhan sudah disenangkan. Pada akhirnya, banyak orang Kristen yang tidak mengalami perubahan karakter menjadi serupa dengan Kristus, yang hidupnya tidak memancarkan terang, tidak memancarkan keagungan sebagai anak Allah, dan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, merugikan orang lain, dan menyakiti hati sesamanya. Banyak orang Kristen yang tidak mengikuti jejak hidup Yesus, melainkan mengikuti jejak hidup orang dunia, dan memiliki gairah hidup serta kesenangan hidup yang sama dengan orang-orang dunia. Padahal Yesus Kristus telah mengatakan di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudaraku, sebenarnya perkataan Tuhan Yesus ini jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang datang, tidak ada seorang pun yang dapat menjumpai Allah Bapa jika tidak melalui Yesus, jika tidak mengikuti jejak hidup Yesus. Ini berarti hanya ada satu-satunya jalan supaya kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah, supaya kita menjadi anak-anak Allah atau menjadi bangsawan-bangsawan surgawi, yaitu dengan mengikuti jejak hidup Yesus. Dan Rasul Petrus, salah seorang murid Yesus, menuliskan di dalam suratnya untuk mengingatkan setiap kita orang percaya. Kita baca dulu di 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Saudaraku, kita semua ini dipanggil untuk menerima Injil, untuk menjadi Kristen, yang berarti kita harus mengikuti jejak hidup Kristus. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama yang telah kita warisi dari orang-orang yang mendahului kita, untuk kemudian berubah supaya memiliki cara hidup yang baru, yaitu cara hidup sebagai anak Allah, yang standarnya adalah Kristus sendiri. Karena itu di kitab Ibrani dikatakan bahwa Yesus Kristus yang telah mencapai kesempurnaannya, maka dia menjadi pokok keselamatan, atau dalam bahasa aslinya aitios, menjadi penggubah atau komposer yang akan mengubah semua orang yang taat kepadanya untuk menjadi berkodrat ilahi, untuk menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus, yaitu karakter anak Allah. Karena itu, Yesus berkata, "Akulah jalan." Dalam bahasa aslinya, "Akulah hodos," yang berarti akulah lorong panjang yang harus dilalui oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadi murid Kristus, di mana Yesus berkata, "Pikul kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan." Jiwamu menjadi sembuh dan menjadi stabil. Kata pikul kuk yang kupasang, ini berarti kenakan dan lakukan apa yang kuajarkan dan yang kuperintahkan. Dan belajarlah kepadaku, yang berarti pahami apa yang kuajarkan
dan teladani atau ikuti cara hidupku, barulah jiwamu mendapatkan ketenangan, jiwamu mendapatkan perhentian atau pemulihan. Amin ya, amin. Berikutnya Yesus berkata, akulah kebenaran atau aletheia. Ya, kebenaran di situ dari kata aletheia. Akulah aletheia yang harus kamu pahami dan kenakan. Maka ada firman di surat Filipi yang mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Supaya apa kita memahami kebenaran? Atau supaya apa kita mengenakan pikiran perasaan Kristus itu, saudaraku? Tentu supaya kita dapat memiliki hidup seperti hidupnya Yesus, yaitu hidup zoe, yang berarti hidup yang berkualitas sebagai anak Allah. Pada akhirnya, orang-orang yang mengikuti jejak hidup Yesus sampai akhir, yang telah serupa dengan Kristus, yang dapat bersama-sama dengan Allah Bapa di kerajaan surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus, mengikut Yesus tentu ada harga yang harus dibayar. Dan tahukah saudara, harga dari mengikut Yesus adalah rela kehilangan apapun dan rela kehilangan siapapun. Sekali lagi, harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus adalah rela kehilangan apapun dan rela kehilangan siapapun. Banyak orang Kristen yang tidak memahami kebenaran ini, saudara, sehingga mereka merasa masih memiliki hidupnya sendiri. Artinya banyak orang Kristen yang tidak mau kehilangan apapun, tidak mau kehilangan siapapun yang ada di dalam hidupnya. Ini berarti banyak orang Kristen yang masih hidup demi kepentingan dirinya sendiri, masih hidup untuk kesenangan dan kenikmatannya sendiri. Padahal faktanya mereka sudah ditebus oleh darah Kristus. Dan firman Tuhan juga berkata, kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tahukah saudara, ini berarti setiap kita adalah milik Kristus. Berarti kita ini menjadi hamba Kristus. Dan jika Kristus yang adalah Tuhan atau Tuhan kita, maka kita pun harus hidup melakukan kehendak-Nya. Kita hidup harus mengabdi kepadanya. Dan itu berarti fokus hidup kita harus memuliakan dan menyenangkan Kristus, Tuhan kita, lewat kehidupan kita, saudara. Kita tidak boleh lagi hidup berfokus untuk menyenangkan diri kita sendiri dan menyenangkan orang lain. Makanya Paulus menasehati kita lewat suratnya di Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Paulus menunjukkan kepada setiap kita, saudara, supaya setiap kita dapat menjadi hamba Kristus yang benar, yaitu dengan memberi hidup kita untuk mengabdi kepada Allah dan memfokuskan hidup kita ini untuk mencari kesukaan Allah, untuk berkenan kepada Kristus Tuhan kita. Oleh sebab itu, setiap kita harus rela melepaskan apapun milik kita. Dan kita harus siap kehilangan siapapun dalam hidup kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita dapat memfokuskan hidup ini untuk menjadi hamba Kristus yang mengabdi dan melakukan kehendak-Nya. Makanya Kristus telah berfirman, tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Pilih Allah atau Mamon, karena kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Maka dari itu, harga mengikut Yesus adalah melepaskan segala apapun dan siapapun. Mari kita baca firman Tuhan berikut ini, supaya kita dapat memfokuskan hidup ini untuk menjadi hamba Kristus yang mengabdi dan melakukan kehendak-Nya.
Kita baca di 1 Timotius pasal 6 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ini berarti firman Tuhan berkata bahwa kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Tapi ketika kita hidup di dunia ini, banyak yang kita mau bawa, banyak yang kita genggam, dan kita klaim menjadi milik kita. Padahal firman Tuhan menegur kita. Firman Tuhan mau menyadarkan kita bahwa kalaupun kita nanti mati, kita harus melepaskan dan meninggalkan apapun yang kita bawa, apapun yang kita genggam. Kita harus melepaskan apapun yang kita klaim jadi milik kita. Kita harus lepaskan, yang berarti kita pulang tanpa membawa apa-apa dan tanpa membawa siapapun juga. Oleh sebab itu, Yesus mau mengingatkan kita. Yuk kita baca ya, di Lukas pasal 14 ayat 33. Demikian ya, kata firman Yesus Kristus. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku, inilah harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus, yaitu setiap kita harus melepaskan apapun milik kita. Yang berarti apa? Setiap kita tidak boleh terikat oleh apapun. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi muridnya, supaya kita bisa belajar untuk memahami kebenaran, belajar untuk memahami dan mengenakan pikiran perasaan Kristus, sehingga kita bisa memiliki hidup yang berkualitas sebagai anak Allah yang berkenan kepada Bapa. Amin. Berikutnya, Yesus juga berkata di Lukas pasal 14 juga, ayat yang ke-26 sekarang. Demikian firman Kristus. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudaraku yang terkasih, inilah kebenaran yang sejati, yaitu harga mengikut Yesus yang harus kita bayar, yang mana kita harus memilih untuk mengutamakan Tuhan dibanding siapapun di dalam hidup ini. Kita harus memberi nilai tinggi dan memberikan fokus hidup kita sepenuhnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Barulah kita bisa menjadi muridnya. Barulah kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini. Inilah penyembahan kita yang benar kepada Tuhan. Saudara, kebenaran ini memang berat untuk dilakukan. Karena itu hanya sedikit saja orang yang sungguh-sungguh dapat menjadi murid Kristus. Sedikit saja orang yang benar-benar dapat mengabdi kepada Tuhan. Dan kalau kita ingat kepada orang muda yang kaya yang datang menemui Yesus, yang kemudian bertanya, apalagi yang masih kurang untuk kulakukan? Dan ketika Yesus menjawab, jika kamu mau sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus rela kehilangan apapun dan siapapun. Datanglah kemari, ikutlah aku, belajarlah kepadaku, teladani hidupku. Dan kita lihat, orang muda itu pergi dengan sedih hati. Kenapa? Karena hartanya banyak. Karena di mana hartanya berada, di situ pula hatinya berada. Seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dan orang muda itu pergi karena hartanya banyak dan hatinya tertuju kepada hartanya. Dia tidak bisa dan tidak rela melepaskan apa yang dia klaim sebagai miliknya. Dia tidak sanggup kehilangan apapun dan siapapun karena dia merasa memiliki semuanya itu. Saudara, inilah harga wajar mengikut Yesus,
yaitu harus rela kehilangan apapun dan siapapun untuk mengikut Yesus. Dan tahukah saudara, semua itu dilakukan oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus itu sampai berkata, coba kita lihat di Matius pasal 19 ayat yang ke-27 ya. Matius pasal 19 ayat 27 sampai 29. Yang berbunyi demikian, ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Saudaraku, Petrus mewakili murid-murid Yesus yang lain dan berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu." Artinya, kami telah melepaskan apapun dan siapapun untuk mengikut Engkau. Dan apa yang akan kami peroleh nantinya? Ayat 28. Kita lihat jawab Yesus ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali," perhatikan kata ini saudara, "sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Saudaraku, jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa nantinya ada penciptaan kembali. Bahwa nantinya setiap orang yang mengikut Yesus akan diberi tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Tubuh yang kekal. Sebab Yesus sudah berkata bahwa di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku akan menyediakan tempat itu dan aku akan datang kembali dan menjemput engkau. Menjemput kamu. Kamu di sini adalah murid-muridnya. Menunjuk kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengikut dia. Jadi kamu di sini menunjuk kepada orang-orang yang telah membayar harga untuk mengikut Yesus. Dengan melepaskan apapun dan siapapun dalam hidupnya untuk mengikut jejak Kristus. Untuk mengabdi kepada Allah Bapa. Makanya murid-muridnya sebenarnya mewakili kita orang percaya yang mau menjadi murid Kristus. Yang didahului oleh Petrus yang berkata, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh?" Dan Kristus sudah menjawab, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pada waktu Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, kamu yang telah melepaskan segala milikmu, melepaskan apapun dan siapapun, kamu nanti akan memerintah bersama dengan aku. Luar biasa sekali bukan saudara? Selanjutnya di ayat 29, dan Yesus melanjutkan dengan perkataan ini, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak dan ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Amin." Jadi setiap orang yang karena mau mengikut Yesus, rela kehilangan apapun dan siapapun dalam hidupnya untuk melakukan kehendak Tuhan, orang tersebut akan menerima kembali pada waktu penciptaan kembali, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru, untuk memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita mencermati perkataan Yesus ini. Matius pasal 16 ayat 24-25. Demikian firman Tuhan, ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku, harga mengikut Yesus ini mahal sekali.
dan tidak semua orang sanggup membayarnya. Mengapa demikian? Karena jika bicara harus rela kehilangan apapun dan siapapun untuk mengikut Yesus, ini berarti orang tersebut harus kehilangan nyawanya, saudara. Artinya orang tersebut harus rela kehilangan kesenangan hidupnya. Karena berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak merasa memiliki apapun dan siapapun di dalam hidup ini, kecuali hanya memiliki Tuhan dan menjadikan Tuhan itu kesenangannya dan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang harus dipenuhi, yang harus ditunaikan. Tapi yang luar biasa, Yesus berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi, jika kita mau kehilangan kesenangan hidup kita hari ini, karena kita mau mengikut Yesus, maka kita pun akan sampai ke rumah Bapa. Dan kita akan memperoleh nyawa atau kesenangan hidup yang baru di kerajaan surga yang kekal selamanya. Amin. Mari terus berjuang dan tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.